Imran kita. Jadi Bapak Ibu udah baca kitab Al-Imran dari teksnya terjemahan Abdel Halim ya. Ini yang menarik mungkin yang langsung menarik perhatian Bapak Ibu adalah kisah-kisah tentang Yesus dan Maria ya. Ini di halaman 38. Di situ ada kisah Yesus yang bicara ketika bayi ya. Ini ada catatan kakinya dari Abdel Halim ya. He will speak to people in his infancy. Lalu ada catatan kakinya ini A ya. The word Mahat means a place smoothed out for a small child to sleep in. Ya, jadi mungkin bukan seperti palungan ya. Kalau palungan itu kan tempat makan ternak ya. Tapi ini tempat bayi dari atau tempat anak kecil ya untuk tidur dari kayu ya. It is not a piece of furniture like a cradle. Ya, jadi juga bukan cradle ya, bukan tempat tidur bayi yang modern gitu ya. Nah, tapi berarti memang bisa banyak tafsir terhadap ini ya. Cuman di sini diterjemahkan jadi infancy langsung ya. Jadi anak kecil cenderung bayi terus berbicara ya. Di situ mukjizatnya ya. Nah, lalu deskripsi untuk Yesus di sini adalah He will be one of the righteous. Lalu Maria menjawab ya, she said, "My Lord, how can I have a son when no man has touched me?" Jadi virgin birth itu kelahiran dari perawan Maria ini juga termasuk yang disaksikan oleh Quran, begitu ya. Lalu jawabannya diberikan oleh malaikat ya di dalam teks yang ini ya. The angel said, "This is how God creates when He will. When He has ordained something, He only says be and it is ya. Ini kun fayakun ya bahasa Arabnya ya. Tuhan itu berkata jadilah maka itu jadi begitu ya. Nah ini bagian ini nih yang menimbulkan banyak pertanyaan ya di texting Bapak Ibu juga termasuk pertanyaan misalnya apakah teks-teks semacam ini didapatnya dari sumber yang mana ya karena di Alkitab Kristen tidak bisa ditemukan ya. Jadi apakah ada studi-studi dari kitab apokrifa misalnya source criticism ya sumber-sumber dari teks yang semacam ini begitu ya. Nah, sebenarnya menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya ada ya scholars-scholars yang kritikal ya terhadap Quran ya. Mungkin saya bisa tunjukkan juga ya. Sebentar. Cuman memang saya nggak pilih untuk jadi bacaan di kuliah kita ya. Jadi kalau cari di Wikipedia ya misalnya ya Criticism of the Quran ya. Itu ada list nama-nama eh, scholars yang kritikal ya terhadap Quran dan terhadap Islam ya. Terutama karena teks-teks yang semacam itu ya, yang muncul di Quran, tapi sumbernya sebenarnya dari mana gitu ya? Karena di teks Alkitab Kristen dan Perjanjian Lama itu nggak ada ya. Nah ini critical historical study ini scholarsnya yang disebut di sini mungkin yang paling terkenal ini ya, John Wansbrough. Ini kalau mau dicari buku-bukunya ya, cukup terkenal ya karena ngajarnya di University of London School of Oriental and African Studies ya. Terus ada di sini juga disebut Joseph Sah ya. Ini mungkin lebih terkenal Patricia Crown sih ya. Ini juga orientalis ya. Jadi orientalis itu istilah juga yang biasanya jadi penanda ya untuk studi-studi postkolonial misalnya ya. Kalau orientalis eh, itu istilah yang muncul dari bukunya tunggu saya lupa ya. Ya memang di STT nggak terlalu ada yang spesifik tentang postcolonial studies ya. Ada buku yang sangat terkenal postkolonialisme itu
Iya, Edward Said ini ya. Edward Said dan Orientalism. Ya, jadi itu semacam membongkar ya bahwa eh, akademisi Barat ya dan diskursus yang muncul dari Western world ya itu cenderung merendahkan budaya-budaya atau agama Timur, begitu ya, sehingga bukunya Edward Said ini memicu ya perspektif postkolonialisme ya bahwa itu tuh sebenarnya jejak kolonialisme ya di mana Barat itu mendominasi pemikiran ya dan merendahkan semua yang lain gitu ya sehingga kita perlu hati-hati ya jangan-jangan seluruh pola framework pikiran kita itu kita mewarisi framework barat itu yang sebenarnya kita warisi di zaman kolonial ya kira-kira approach-nya itu seperti itu ya post kolonialisme ya tokoh-tokohnya misalnya Edward Said ini yang sangat terkenal Franz Fanon gitu ya bisa bisa dicari sih untuk dibaca gitu ya sehingga kritikus-kritikus Islam itu ya atau kritisisme terhadap Quran itu seringnya labelnya juga orientalis ya begitu ya. Ini Patricia Crone misalnya, Michael Cook begitu ya. Jadi ini bisa sih dicari ya scholars-scholarsnya ya. Tentu apa scholars yang semacam ini di dianggap oleh Muslim scholars itu sebagai ini ya disturbing and offensive ya begitu ya kata Wikipedia ya. Jadi kesannya apa mencari-cari kesalahan scholarship mereka itu ya fault finding begitu ya. Tapi ada ya jadi mungkin buat orang Kristen padanannya adalah seperti ini ya. Kalau orang Kristen tuh melihat eh, apa historical criticism dari zaman liberal gitu ya. Tapi sebenarnya banyak ini Pak Michael bilang feminisme ya. Maksudnya apa Pak? Feminisme Pak? Yang tadi misalkan yang hasil dari pembacaan postkolonial terus yang agak mengganggu teologi yang rada konservatif ya salah satunya saya kepikiran feminisme gitu ya. Oh oke. Iya ya. Karena ya, feminisme itu biasanya juga digabungkan ya dengan postkolonialisme ya. Jadi ada scholars-scholars yang wanita ya, bukunya biasanya postkolonial and feminism atau apa gitu. Karena eh, pola berpikir postkolonialisme dan feminisme itu sensitif terhadap pihak yang tertindas. Ya, jadi scholarship-nya itu dibangun ya dengan memperhatikan secara khusus di dalam apa jejak-jejak sejarah itu atau kasus-kasus pembacaan tertentu itu siapa sebenarnya yang lagi ditindas oleh siapa. Ya, dan kolonialisme itu kan satu penindasan tersendiri ya yang membekas ya di dalam sejarah banyak bangsa-bangsa ya, termasuk Indonesia sebenarnya. Ya, tapi bangsa-bangsa Amerika Selatan yang berbahasa Spanyol itu kan tersiksa ya di dalam zaman kolonial, dijajah Portugis, dijajah Spanyol begitu ya. Lalu juga jajahan Inggris ya di seluruh dunia banyak ya, jajahan Prancis juga. Kita kebetulan yang menjajah kita negara kecil banget ya di Eropa sebenarnya Belanda itu nyaris nggak punya jajahan lain, sedikit jajahannya ya. Eh, tapi penderitaan kita ratusan tahun juga ya. Jadi sebenarnya sih isu-isu postkolonialisme itu cukup relevan ya buat kita. Termasuk feminisme juga ya, karena masyarakat timur cenderung banyak yang patriarki ya dibanding masyarakat barat yang lebih egaliter ya. Nah tapi memang mungkin ada kecurigaan tersendiri ya terhadap aspek-aspek pemikiran postkolonialisme dan feminisme itu yang membuat orang Kristen yang konservatif itu agak enggan ya menyentuh area-area itu. Ya. Nah tapi nggak semua ya orang scholars Kristen seperti itu ada juga yang feminis dan nggak apa-apa ya karena zaman sekarang juga zaman post liberal ya sehingga bisa ada juga ya approach berpikir yang lebih segar dan lebih baru sih. Nah jadi Bapak Ibu yang mau baca ya kritisisme terhadap Quran banyak juga bahannya ya. Cuman memang kuliah kita ini lebih ke arah bagaimana kita bisa ya menghayati teman-teman muslim yang tradisional itu berpikirnya seperti apa ya sehingga teks-teks yang saya pilihkan dan juga tafsir Quran itu cenderung dari yang eh,
ortodoks ya atau konservatif ya. Walaupun Abdullah Said kalau Bapak Ibu baca cukup progresif ya. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu baca Amin Nawadud atau Kesia Ali ya, itu nggak semua kelompok Islam juga bisa setuju ya dengan pandangan-pandangan mereka ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan baca teks-teks yang cukup kontroversial juga sih. Ya, tapi kontroversial dalam pengertian bukan yang berusaha mengkritisi Islam sebagai satu agama ya, melainkan berusaha membuat pembaharuan ya eh, yang muncul dari pembacaan Quran dan tradisi Islam sendiri, begitu ya. Nah, teks-teks semacam dari John Wansbrough atau Patricia Crone kalau Bapak Ibu mau cari silakan sih. Eh, nggak ada larangan ya, bebas mau baca apa aja boleh. Ya, ya mudah-mudahan menjawab ya sedikit pertanyaan texting Bapak Ibu. Ada komentar atau pertanyaan susulan? Silakan. Belum ada kayaknya ya. Kita coba lihat lanjut lagi teks kita ya. Nah, yang juga jadi interesting ya buat komunitas Kristen kalau baca bagian yang ini ya, yang menciptakan burung ya. I will make the shape of a bird for you out of clay ya. Jadi Yesus membuat burung dari tanah liat ya. Then breathe into it and with God's permission it will become a real bird. Ya. Nah tapi teks yang bagiannya ini tuh gabung ya dengan banyak mukjizat lain yang juga muncul di teks Alkitab Kristen ya. I will heal the blind and the leper and bring the dead back to life with God's permission. Begitu ya. I will tell you what you may eat and what you may store in your houses gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi memang Quran juga menggambarkan Yesus sebagai pelaku mukjizat juga. Ya walaupun di sini ditulis with God's permission. Ya, sedangkan kalau di teks-teks Alkitab muncul dengan satu pertanyaan besar ya. Jadi siapa Yesus ya kalau sampai dia bisa membangkitkan orang mati begitu ya, menyembuhkan orang kusta begitu ya. Bukankah eh, kehidupan itu asalnya dari Allah sendiri? Begitu ya. Jadi Alkitab itu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kalau Quran itu ditulis di sini with God's permission gitu ya. Nah, eh, kisah-kisah ini selalu message-nya adalah ini ya, be mindful of God, obey me, God is my Lord and your Lord, so serve him, that is the straight path. Ya, jadi kisah-kisah Nabi biasanya memang selalu muncul juga dengan pesan yang pada akhirnya adalah mengingat Tuhan, mengingat hari akhir ya, jadi ada eskatologi juga di situ ya. Dan lalu kisah nabi-nabi yang terdahulu itu juga termasuk kisah Yesus ya adalah untuk menunjukkan ini ada nih disbelievers ya, ada kelompok yang menolak ya bahkan di nabi-nabi yang terdahulu sehingga itu juga yang dihayati oleh komunitas Muhammad ketika ditolak juga ya oleh kelompok Yahudi dan Kristen yang ada di Arab begitu ya. Misalnya di bagian yang ini ya, when Jesus realized they still did not believe, he said, who will help me in God's cause? Ya jadi ini helper ini ya, ini istilah ansar ya, ini bahasa dari surah Medina juga ya. Ini juga semacam pergulatan yang dihadapi Muhammad ya. Siapa yang akan menolong klannya Muhammad itu? Begitu ya, ini tercermin lagi dalam kisah Yesus jadinya ya. Lalu di sini dijawab oleh the disciples ya. The disciples said, we will be God's helpers. Begitu ya, kita akan menjadi ansar Tuhan ya. Nah, we believe in God, witness our devotion to Him, begitu ya. Nah, devotion ini juga kata yang penting ya, aslama, begitu ya. Akar katanya sama dengan Islam ya. Sehingga menjadi Islam adalah menjadi devoted kepada Allah sendiri, begitu ya. Nah, ya di bagian bawah sini juga ada tentang hari kebangkitan ya, nuansa eskatologi itu.
juga muncul dalam kisah yang melibatkan Yesus ya. God said, Jesus, I will take you back and raise you up to me. Ya, I will purify you of the disbelievers. To the day of resurrection, I will make those who follow you superior to those who disbelieve. Begitu ya. Jadi kisah di hari akhir ini ya, the day of resurrection ya, diangkat di Quran untuk menunjukkan juga superioritas ya dari kelompok yang menjadi devoted ya terhadap Allah yang benar begitu ya. Dan ini tercermin dalam kisah Yesus yang diangkat oleh Quran seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang Bapak Ibu dengar juga di recording kuliah yang terdahulu ya, ada kutipan dari Profesor David Marshall ya, dia bilang memang kisah-kisah di Quran yang melibatkan nabi-nabi di Perjanjian Lama ya, itu sebenarnya untuk mengilustrasikan pergumulan Muhammad dan klannya. Begitu ya, menghadapi penolakan dari orang-orang yang menolak Islam, menolak message-nya Muhammad, bahwa nabi-nabi terdahulu pun mengalami penolakan yang sama begitu ya. Makanya tidak heran Abdullah Said di dalam pembahasan yang lalu di surat Al-Baqarah itu ya, itu meng-highlight bahwa esensi utama dari kitab Al-Baqarah itu di dalam kisah Dekau itu Musa itu adalah disobedience. Ya sebenarnya disobedience dari unbelievers ya yang menolak message-nya Muhammad dan message Quran begitu ya. Jadi itu juga pandangan yang dari Muslim scholars seperti itu ya waktu membaca kisah nabi-nabi. Dan kalau kita ingat padanannya ya, ini ada semacam konstruk teologi yang cukup interesting ya, bahwa Maria itu kan mengandung dengan ajaib ya, secara mukjizat di dalam kelahiran dari perawan, mengandung Yesus. Begitu ya. Sedangkan Muhammad itu bisa kita bilang menjalankan fungsi seperti Maria ya, menerima firman yaitu Quran. Begitu ya. Dan kalau di dalam teologi Kristiani Yesus adalah juga sang firman itu. Begitu ya. Jadi ada padanan paralel itu yang terjadi begitu ya. Maria itu berfungsi dalam pikiran teologis Islam mirip seperti Muhammad. Sehingga kalau kita baca ya kisah penolakan Maria itu juga menerima artikulasi yang cukup banyak di Quran ya. Maria itu dituduh, difitnah ya bahwa sudah berbuat yang tidak seharusnya begitu ya, karena kok bisa mengandung begitu ya, padahal tidak pernah disentuh laki-laki begitu ya. Jadi motif kelahiran dari perawan itu bukan cuma sekedar mukjizat, tetapi juga semacam yang menghasilkan penolakan ya, sama seperti penolakan yang dialami oleh Muhammad dan kelompoknya. Ya, yang menerima Quran dan Quran itu padanannya sebagai firman ya terhadap Yesus yang juga sang firman yang diterima seperti itu oleh umat Kristiani. Itu jadi ada konstruk teologi yang semacam itu yang cukup interesting sih yang kalau kita lihat paralelnya. Ya. Sehingga kita bisa memahami ya berfungsinya cerita-cerita nabi-nabi itu di Quran memang demikian ya untuk menggambarkan lagi struggle yang dialami oleh Muhammad dan pengikutnya ya di Medina. Nah, mau nanya, ya silakan Bu. memangnya nabi lain mana Pak yang bisa melakukan, maksudnya kan mujizat ya tadi ya, bisa melakukan mujizat itu, maksudnya apakah itu juga dilakukan oleh nabi-nabi yang lain gitu dalam pengertian Islam? Ya sebenarnya penggambaran mukjizat itu memang kental di ini ya, di kisah-kisah Yesus begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari Alkitab sendiri kan nabi yang melakukan mukjizat itu terutama kalau yang sangat kuat dari PL itu kan Elia ya. Sehingga penulis-penulis perjanjian baru juga
sering menggambarkan Yesus itu seperti the new Elia begitu ya, karena mengingatkan kepada mukjizat-mukjizat di Perjanjian Lama itu ya. Kalau Elia yang membangkitkan anak janda itu yang di Sarfat itu ya, itu memang tidak secara jelas dikatakan anaknya mati ya, tetapi seolah-olah memang sakit keras dan hampir mati ya, sehingga itu seperti seolah kebangkitan itu sendiri ya. Dan Yesus waktu menyembuhkan anak perempuan Yairus itu melakukan gestur yang mengingatkan orang langsung dengan cerita Elia itu begitu ya. Jadi ya kita harus cek sih ya, apakah Elia digambarkan di Quran juga semacam itu ya. Tapi bahwa Nabi melakukan mukjizat, mungkin perkecualiannya adalah mungkin Muhammad sendiri ya, yang cenderung tidak ada mukjizatnya. Dan seringnya dijawab oleh pemahaman Islam tradisional bahwa mukjizatnya Muhammad adalah Quran itu sendiri, ya, yang sebagai mukjizat, begitu ya. Karena pertanyaan Bu Fani mungkin mencoba meng-highlight bahwa Yesus ini kan spesial ya, melakukan mukjizat-mukjizat yang mungkin tidak dilakukan oleh nabi-nabi yang lain, begitu ya. Tapi di dalam pemahaman Quran, kalau kita baca kisah-kisahnya, memang Yesus itu adalah bagian dari tradisi nabi-nabi dan melakukan apa yang dia lakukan dengan pertolongan dan izin Tuhan sendiri. Begitu ya. Jadi semacam gambaran Mesias yang punya karakter ilahi itu tidak muncul di Quran ya. Yang ada adalah bahkan kritikan ya terhadap kelompok-kelompok yang mungkin berusaha mendorong pemahaman bahwa Yesus, Maria, dan Allah itu semacam Tritunggal begitu ya. Kemarin kalau nggak salah saya baca di teksting ada juga tuh Pak yang bilang ada muncul sebutan Mesias itu ya. Dan juga ini Pak yang pernah saya dengar Yesus itu yang juga menghakimi nanti ya Pak. Ya, hal-hal itu tuh tertulis di Quran ya. Dan memang kan penyebutan terhadap Yesus adalah Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih itu sebenarnya Jesus the Messiah. Ya, jadi terminologi Mesias itu sebenarnya juga diadopsi ya ke dalam Quran. Cuma memang banyak istilah-istilah itu diadopsi, tapi berfungsinya di dalam bangunan teologinya berbeda ya. Sehingga pemahaman Islam tradisional itu tidak memahami Mesias itu sebagai semacam mempunyai karakter divinitas. Itu tidak ada pemahaman yang ke arah situ ya. Mungkin berfungsinya itu lebih seperti nama begitu ya, bahwa ini adalah menjadi bagian dari nama Isa ya, Isa Al-Masih begitu ya, Jesus the Messiah begitu. Ada komentar lagi, pertanyaan? Iya silakan. Selain nama nggak ada fungsi lain, Pak? Maksudnya nggak ada pemahaman lain tentang Mesias? Ya itu bisa jadi studi yang menarik ya, kalau kita mau coba lakukannya. Memang kata Al-Masihnya itu sendiri tampaknya di komunitas Muslim scholars itu tidak memancing semacam studi yang berfokus ke sana ya. Mungkin harus cari juga sih paper-paper yang mutakhir apa ada ya. Tapi biasanya tertarik dengan istilah itu jadinya kelompok Kristen yang baca Quran. Ya. Karena ada semacam tautan itu ya. Jadi bagaimana sih pemahaman Al-Masih di Quran ya. Itu bisa jadi studi tersendiri ya. Kita lihat apakah nama-nama itu muncul ya dengan satu pemaknaan tertentu ya yang ada kemiripan dengan pikiran Kristiani. Tapi paling enggak beberapa ayat yang kita baca tadi ya. Sebenarnya kan ayat itu harus kita baca dengan mengambil pola narasinya ya. Dan pola-pola narasi di mana nabi-nabi yang terdahulu itu muncul di Quran itu jelas gitu pola narasinya, menggambarkan memang struggle dari tradisi nabi-nabi menghadapi penolakan begitu ya, dan bahwa nanti ada perkenan Tuhan ya yang akan menjustify nabi-nabi itu, sehingga juga sekarang di dalam pergulatan kontemporer Muhammad dengan kelompoknya di Madinah
akan juga bisa mengharapkan Tuhan melakukan yang sama. Ya, jadi kontur narasinya itu agak jelas begitu ya. Sehingga kalau kita mau misalnya melakukan tafsir ya, oh Al-Masih punya fungsi tertentu begitu ya. Harus juga bisa didukung dengan kontur narasinya, apa iya kontur narasi itu melakukan argumen yang semacam itu ya. Kalau di Alkitab Kristen kan memang ada ya kontur narasinya juga khusus ya, menyediakan satu pandangan kepada Kristus. Kristus itu bukan semata-mata Elia, bukan semata-mata Musa begitu ya. Melainkan ini ada sesuatu yang sedang terjadi, karya Allah yang khusus ya di akhir zaman ini gitu. Dan penulis-penulis Alkitab kan memang nuansanya seperti itu ya. Tapi di Quran fungsi narasinya itu berbeda sih. Ya, bisa aja dilakukan studi ya terhadap kata Al-Masih itu, dan bisa juga menarik ya. Kita belum tahu ya kalau belum melakukan studinya ya. Tetapi memang harus memperhatikan seluruh teks itu dengan cukup fair gitu ya. Nanti baru bisa lihat ya apakah memang ada pemaknaan yang bisa cukup menarik ya soal itu ya. Nah kalau Bapak Ibu yang belum ambil skripsi atau tesis ya bisa aja ya melihat jembatan-jembatan pemahaman semacam itu, terus coba dulu baca ya. Lihat paper selama 10-20 tahun terakhir, apa sudah ada yang melakukan studi itu, bisa jadi pijakan untuk studi lebih lanjut ya, bagian mana yang masih ada gap yang kita bisa studi lagi ya. Itu dengan duduk 1-2 jam di depan Google Scholar sih mungkin bisa ya melihat kontur itu gitu ya. Pak, itu berarti OOB yang dimaksud di surat ini OOB untuk menerima apa yang dipercayai Muhammad itu wahyu dan juga keberadaan Muhammad sebagai nabi. Itu ya OB-nya ya. Betul, betul. Karena devotion itu ya, aslama itu ya, itu adalah kepada Allah yang pesannya, guidance-nya itu diterima oleh Muhammad lewat Quran itu. Walaupun kan ada juga ya ayat-ayat yang cukup bersahabat ya terhadap kelompok Yahudi dan Kristiani ya, yang bilang di kalangan mereka juga tidak semua ya mereka itu berbuat jahat dan pembohong ya, ada yang saleh begitu ya, dan mereka juga akan menerima kebaikan dari Tuhan ya. Tidak perlu mereka khawatir begitu ya. Ayat-ayatnya kan ada yang bunyinya begitu ya. Jadi antara konflik dan pergesekan ya antara klan Muhammad dengan kelompok-kelompok yang lain, tapi juga ada persahabatan yang terjadi ya, yang terekam juga di surah yang Bapak Ibu baca di Al-Imran ya, dan di Al-Baqarah juga ada sih ya ayat-ayat yang lebih bersahabat begitu ya. Jadi Quran itu sebenarnya menampilkan juga gambaran-gambaran yang kompleks ya, nggak simplistis hostile begitu ya, nggak cuma mengkritisi, tapi juga menerima dan mengkonfirmasi juga ya bahwa ini ada people of the book ya, yang mewarisi kitab-kitab yang lama ya dan tradisi yang lama itu, dan kisah nabi-nabinya juga diakui. Gitu. Jadi kebanyakan orang Islam tradisional akan bilang, oh kita menerima kok Yesus dan sebagai Nabi Isa, begitu ya. Tapi memang tidak ada klaim-klaim divinitas di situ. Ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu. Oh, kita lihat lagi ya, Cih. Ya, silakan, Pak. Kalau kaum Islam gitu, berarti mereka suka membaca yang kita sebut perjanjian lama gitu nggak ya, Pak ya? Nah iya, kalau komentar Abdullah Said sih enggak ya. Karena saya pikir gini Pak, kalau kayak dari bacaan minggu ini, bacaan minggu kemarin, itu kan sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh perjanjian lama tuh kan ya yang keluar. Tapi kalau mereka sendiri nggak pernah baca perjanjian lama ya, jadi kemunculan tokoh ini nggak signifikan juga ya akhirnya. Betul. Mungkin nggak dimaknai gitu jadinya tuh gitu. Sayang juga sih saya pikir ya. Iya, jadi Pak, sorry maaf. Iya, silakan. Silakan Pak. Silakan. Saya cuma kepikiran aja dengan ngebaca ini, apakah sebenarnya karena di sana sendiri kan sudah ada oral tradition ya, dan mungkin pengaruh orang komunitas Yahudi dan Nasrani pada saat itu juga ada. Gitu. Jadi sebagian mereka mungkin sudah mendengar kisah-kisah itu gitu. Iya. Sehingga waktu diutarakan ya mereka nangkep itu kisah tentang siapa. Itu nggak ya? Iya, saya rasa sih memang
pengaruhnya ya muncul memang dari intermingling secara oral ya, tradisi-tradisi lisan ya. Jadi memang tidak, kalau kita lihat kisah-kisah di Quran kan juga sangat sedikit ya yang secara verbatim itu cara berceritanya mengutip ya teks perjanjian lama. Ya kan? Biasanya diceritakan ulang begitu saja lalu ada pemaknaannya begitu ya. Mungkin kisah yang agak panjang, saya nggak tahu apakah kita baca atau enggak ya. Itu kisah Yusuf itu agak panjang ya. Karena kisah Yusuf juga kalau kita mau pikir ya kenapa ya jadi cukup panjang dikutip di Quran. Itu juga prototipikal begitu ya. Yusuf itu kan orang yang jujur begitu ya di dalam kehidupannya, terus menerima banyak-banyak perlakuan jahat gitu ya. Tapi terus berusaha lurus hidupnya begitu ya, mengabdikan diri pada Allah begitu ya. Jadi itu juga menggambarkan postur ideal begitu ya, gambaran di dalam kehidupan Islam, sehingga mungkin itulah sebabnya juga ya kenapa cukup panjang juga diceritakan di Quran ya. Nah jadi tapi Pak Michael tuh betul tadi ya bahwa di awal Abdullah Said bilang kisah-kisah yang muncul di Perjanjian Lama itu dilengkapi penafsir-penafsir sejarah awal Islam itu bilangnya sebagai Israiliyat. Ya, itu kisah-kisah sejarah Yahudi. Ya, tapi kebiasaan membaca Israiliyat itu lambat laun mungkin luntur begitu ya. Karena toh kan Quran sudah kitab yang sempurna. Yang turun cetakannya dari surga sendiri begitu. Sehingga kita nggak perlu lagi ada referensi-referensi di luar Quran. Ini sebenarnya sempurna dan lengkap. Dan Muhammad juga adalah khatam an-nabiyin gitu ya. Yang sudah pamungkas begitu ya. The seal of the prophet begitu. Sehingga tidak merefer ke yang lama. Itu juga dianggap tidak apa-apa begitu. Apalagi ada konsep abrogasi semacam itu ya. Berarti kan memang progressive revelation ya yang terakhir itu yang paling baik sudah. Mengapa perlu mengacu ke yang lama gitu ya. Sehingga memang iya. Saya nggak silakan Pak. Ya, jadi satu keuntungan sebenarnya buat orang Kristen ya bahwa di dalam sejarahnya ada kitab perjanjian baru tapi tetap mewarisi kitab perjanjian lama di dalam kanonnya. Ya itu sebenarnya satu keuntungan yang sangat besar ya karena kita terpaksa juga tidak bisa mengignore kitab-kitab Yahudi begitu ya dan harus membaca juga dan memaknai juga dan tenggelam di dalam seluruh kekayaan kitab-kitab itu ya. Walaupun kebanyakan orang Kristen kan memang menamainya sebagai perjanjian lama ya. Mengutip juga Paulus yang di 2 Korintus itu memakai kata itu juga ya. Buat kelompok Yahudi sebenarnya perjanjian lama itu kesannya agak peoratif ya. Agak merendahkan. Karena ini old covenant. Ya udah lewat, udah usang begitu ya. Sehingga scholars Kristen yang lebih up to date gitu ya atau bergaul dengan banyak kalangan biasanya nggak menyebut perjanjian lama ya di dalam tulisan-tulisannya biasanya menyebut kitab Ibrani karena tidak perlu ada nuansa yang peoratif itu dengan menyebut Old Testament gitu. Kata oldnya itu terasa merendahkan gitu. Tapi kalau dibilang kitab Ibrani ya itu nggak apa-apa. Dan kalau Bapak Ibu baca tulisannya ada scholars yang bilang kitab Ibrani itu maksudnya PL. Tapi itu cara menyebut yang lebih respectful ya terhadap kelompok Yahudi gitu. Berkaitan sama, saya memastikan sedikit Pak, berkaitan sama Injil, yang mereka yang mereka sebut Injil atau pemahaman Muslim tentang Injil, itu cuma namanya doang Injil ya Pak ya, tapi sebenarnya pemahamannya itu juga sebagai petunjuk kan ya? Iya. Sama kayak Zabur atau Taurat, semuanya itu bentuknya sebagai petunjuk kan ya? Iya. Benar nggak Pak? Benar. Jadi karena kan memang kepada setiap nabi diberikan petunjuk-petunjuk itu ya. Dan di dalam zamannya Muhammad ini kembali diberikan. Tetapi khusus untuk kelompok yang berbahasa Arab. Begitu ya.
Dan itu spesial ya, sehingga ada ulasannya itu yang Bu Fani forward ke grup WA ya, bahwa sekarang ini Tuhan sudah menurunkan nabi yang untuk bangsa Arab dan dengan bahasa Arab sendiri begitu ya. Nah tapi itu betul ya komentar Pak Rainer ya, bahwa prototipe kitab ya, jadi itu adalah guidance ya, dan apapun kitabnya ya, baik Zabur, Mazmur, Taurat, Injil dan Quran, itu fungsinya adalah menerangi jalan yang lurus itu ya, sehingga orang itu bisa datang kepada Tuhan begitu. Ya memang orang Kristen jadinya dengan pertanyaan Pak Rainer itu ya, muncul implikasinya adalah kita melihat genre kitab-kitab itu ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Nggak semuanya sifatnya seperti guidance ya, penuntun begitu ya. Itu tampaknya sih kalau yang seperti guidance kita kalau baca Taurat gitu ya, lebih bernuansa sebagai guidance begitu ya. Sedangkan kalau Mazmur fungsinya lebih lain ya, mungkin untuk devotion gitu ya, untuk worship begitu ya. Jadi nggak total semua satu warna begitu. Iya ini menarik juga sih, karena tiba-tiba bisa jadi ada yang diobrolkan ya mungkin ya, kalau sama teman-teman yang Muslim gitu ya, bahwa oh ternyata kita melihat kitab-kitab mungkin juga ada perbedaan-perbedaan variasi ini ya, yang bisa menarik untuk kita coba ini ya. Dan kalau Bapak Ibu karena udah baca Quran, terus kalau ada teman-teman Islam yang gimana kalau kita gantian ya, teman-teman Islam baca juga Alkitab, terus kita obrolin ya. Kalau ada kelompok yang semacam itu, saya rasa bisa sangat produktif obrolannya ya. Jangan-jangan bisa jadi luar biasa interesting sih. Kalau proyeknya misalnya tesis atau skripsi Bapak Ibu, misalnya yang semacam itu ya, action research gitu ya, berusaha membuat semacam dialog in real life dengan komunitas beragama lain ya, lalu membaca bersama, lalu itu yang dianalisis di dalam skripsi atau tesisnya begitu ya, itu bisa sangat interesting juga sih. Ya. Action research kan boleh juga ya untuk jadikan pilihan ya untuk skripsi atau tesis ya. Karena memang di dalam tafsir atau interpretasi agama ya, ada yang di level scholars ya. Jadi kalau baca tulisan-tulisannya Munim Siri atau apa ya, terus melakukan analisis akademis, itu bisa ya jadi semacam proyek tesis atau skripsi. Tapi juga sebenarnya berusaha menghayati dan mencerna narasi sehari-hari ya, bahwa orang Islam tradisional narasinya seperti apa ya, atau orang Kristen tradisional narasinya seperti apa juga begitu ya, yang bukan scholars ya, memang sehari-hari orang Kristen bicaranya seperti itu gitu misalnya ya. Nah itu juga bisa interesting ya untuk dijadikan proyek ya, kan bisa dilakukan interview kalau zaman sekarang lewat Zoom, terus bisa di recording, lalu bisa dianalisis teks recordingnya ya secara verbatim seperti apa gitu ya. Itu sih bisa jadi proyek-proyek penelitian yang sangat interesting juga sih sebenarnya. Karena belum tentu ya hal-hal yang dipikirkan scholars itu menjelma ya jadi di masyarakat awam narasinya juga sama ya, belum tentu ya. Jangan-jangan penghayatannya berbeda ya, jadi itu juga bisa interesting. Nah ini kalau kita lihat lagi ya di halaman 39 di kitab Al-Imran ya. Di dalam pengantarnya Abdul Halim juga meng-highlight ya, ada people of the book. Ini istilah yang dipakai oleh Quran ya untuk merefer kepada sebenarnya kelompok Nasrani dan Yahudi ya. Dan istilah ini sebenarnya positif ya, karena dengan demikian mengkonfirmasi sih kitab-kitab dan nabi-nabi yang terdahulu begitu ya. Walaupun kisah-kisah itu juga ada nuansa penolakan ya terhadap nabi-nabi ini ya. Misalnya di ayat 65 ini ya, people of the book, why do you argue about Abraham when the Torah and the Gospels were not revealed until after his time? Do you not understand? You argue about some things of which you have some knowledge, but why do you argue about things of which you know nothing?
God knows and you do not. Ya, jadi kritikan Quran ya terhadap orang-orang yang menolak nabi-nabi adalah kamu tuh nggak paham, begitu ya. Kamu tuh argue tentang hal-hal yang kamu tidak tahu ya. Tuhan yang tahu, begitu ya, yang memberikan guidance itu ya. Lalu ini ada yang sangat menarik nih, ayat 67 ya. Abraham was neither a Jew nor a Christian. Ya, jadi Abraham itu adalah proto-Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen ya. He was upright and devoted to God. Ya, devoted ini ya, akar kata dari Islam itu ada di situ ya. Upright ini hanif. Begitu ya. Jadi misalnya di dalam bukunya Reza Aslan ya ada sebutan juga ya kepada kelompok hanif ini ya. Jadi yang kan kadang-kadang Bu Fani itu suka tanya ya. Jadi sebelum misalnya turunnya Quran kepada Muhammad, sebenarnya agamanya apa Muhammad? Begitu ya. Yaitu proto-Islam itu, hanif itu. Karena itulah yang diwarisi dari Abraham. Ya, dan menurut ayat Quran itu Abraham was not a Jew and not a Christian. He was upright and devoted to God. Gitu. Ya, jadi cikal bakalnya Islam itu udah muncul di Abraham gitu ya. Klaimnya Quran seperti itu. Lawannya upright and devoted to God adalah idolater ya. Jadi Abraham itu never idolater. And the people who are closest to him are those who truly follow his ways. This prophet and believers, God is close to believers ya. Jadi ini kisah Abraham dimaknainya seperti itu ya, sebagai pendahulu dari Islam, yaitu hanif dan aslama terhadap Tuhan gitu ya. Nah, terus di ayat 70 ini ada lagi kritik ya. People of the book, why do you deny God's revelations when you can see they are true? People of the book, why do you mix truth with falsehood? Why do you hide the truth when you recognize it? Yeah. Some of the people of the book say at the beginning of day, believe in what has been revealed to these believers, Muslims. Then at the end of the day, reject it so that they too may turn back. Ya, jadi ada yang seolah-olah menerima tapi terus belakangan menolak ya. Jadi semacam kelurusan hati dari orang-orang ini yang dikritisi. Begitu ya, dari the people of the book ya. Dan people of the book termasuk kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani juga ya pada saat itu gitu ya. Nah, tapi kitab Al-Imran ini sendiri ya, di dalam komentarnya introduction dari Abdel Halim ya, itu ditutup dengan satu pemahaman tentang unity of faith begitu ya. Kalau kita lihat bagian paragraf terakhir dari surah Al-Imran ya, halaman 49. Supaya kita tutup sesi kita siang ini dengan nada yang cukup positif ya. Ini ya, mulai ayat 199 ya. Ini, some of the people of the book believe in God. Jadi nggak semua tuh jahat ya, people of the book itu ya. Some of the people of the book believe in God, in what has been sent down to you and in what has sent down to them, humbling themselves before God. They would never sell God's revelation for a small price. These people will have their rewards with their Lord. God is swift in reckoning. You who believe, be steadfast, more steadfast than others. Be ready, always be mindful of God so that you may prosper. Gitu ya. Ini pujian ya terhadap people of the book ya, sebenarnya yang menerima Tuhan, begitu ya. Nah, tapi memang tafsir ya terhadap ayat-ayat semacam ini jadi bisa berbeda-beda tergantung kelompok agamanya ya. Ada yang melihat ya bisa ada nuansa yang lebih cenderung pluralis ya. Jadi sebenarnya yang penting bukan seseorang harus convert menjadi Islam, melainkan apakah bisa ada ya orang-orang yang saleh itu yang memang mengingat Tuhan dan hidupnya itu dia lakukan dengan kesungguhan di hadapan Tuhan ya. Berarti sebenarnya orang-orang semacam itu apapun agamanya, termasuk Yahudi dan Nasrani, itu hidup dalam spirit Islam itu. Hidup di dalam spirit devotion to God. Begitu ya.
Nah, tapi bisa juga ada tafsir yang memaknai ayat semacam itu adalah, ya berarti ayat semacam itu, believers itu adalah yang menerima Quran dan menerima Muhammad. Begitu ya. Jadi unless seseorang itu convert kepada Islam, tidak ada cara di luar Islam untuk menghidupi spirit of Islam ya. Jadi bisa ada perbedaan tafsir terhadap ayat yang semacam itu ya. Tapi ayatnya sebenarnya mengaksentuasi the unity of faith ya, bahwa iman ini sebenarnya diwarisi dari Abraham. Juga di dalam kelompok Yahudi dan Nasrani kita ada tradisi kenabian yang sama gitu. Ini bukan terpecah belah ya. Faith itu tidak separatis atau muncul dalam gumpalan-gumpalan, tapi kita dalam tradisi faith yang sama. Itu juga yang ditulis oleh Abdul Halim di pendahuluan kitab Al-Irhan ini sih sebenarnya. Kalau menafsirkannya seperti itu, apakah berarti dalam pluralis itu bahwa siapa saja yang bertakwa lah istilahnya ya pada Tuhan itu akan memperoleh keselamatan atau jalan masuk surga, dan bagaimana pandangannya dengan umat Muslim sendiri kalau misalnya dia sekalipun dia umat Muslim tetapi sikap hidupnya tidak tidak taat gitu, seperti itu, gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk orang Islam yang tidak taat, jelas dia akan menerima hukuman ya di hari day of reckoning itu. Ya kan, karena kalau ditimbang hidupnya terlalu enteng ya dia akan menerima itu ya, hawiya itu ya, api yang mengamuk dahsyat itu ya. Nah, kalau untuk yang kelompok beragama lain, jadi memang tergantung tafsirnya sih ya, bagaimana menghayatinya ya. Ada kelompok-kelompok yang memang cenderung pluralis dan bisa ya melihat bahwa ya ada ya orang di luar Islam yang bisa hidupnya saleh dan takwa begitu ya. Tapi ya ada yang lebih eksklusifis begitu ya, yang enggak bisa ya, harus lewat jalan Islam ini karena nanti dia tidak lengkap ya cara menghayati Islamnya begitu misalnya ya. Jadi tergantung sih. Sebenarnya yang hal yang sama terjadi juga sih di kelompok Kristen ya. Sebenarnya misalnya kalau pertanyaannya melihat kelompok di luar kekristenan seperti apa, bisa banyak tafsir dan setiap kelompok bisa punya pemahaman yang agak beda juga sih. Karena teologi dan kitab suci itu memang memberikan ruang tafsir ya yang nanti penafsirnya bisa punya posisi-posisi yang spektrumnya bisa cukup banyak sih. Ya, apakah menjawab Bu Fani? Ya Pak, pandangan yang lebih pluralis ya ini ya, membuka jalan untuk ini ya nggak buru-buru menghakimi, lalu juga bisa mungkin bekerja sama dalam menilai orang, juga lebih sama-sama berusaha untuk taat gitu kepada Tuhan kayak gitu. Betul. Walaupun ya kotak-kotak ya, eksklusif, inklusif, pluralis itu ya, saya rasa kadang-kadang lebih banyak menghalangi ya daripada menolong ya. Cuman kadang ya saya pakai kata itu karena itu label yang dimengerti orang ya, pluralisme begitu ya. Nggak ada label lain yang mungkin lebih sering dipakai ya. Tapi label itu sendiri kadang-kadang sudah punya muatan penilaian ya, sehingga bisa jadi malah menghalangi relasi ya. Saya nggak tahu, tergantung kelompoknya juga sih ya. Saya sih cenderungnya melihat bahwa relasi terhadap agama yang lain itu tidak mesti dianggap mengkompromikan ya nilai-nilai agama sendiri ya. Jadi orang beragama yang biasanya sangat fleksibel dan bisa adaptable ya. Ini komentar Pak Pendeta Yohanes Budi ya waktu kita ngomongin soal Paulus di kitab Korintus ya. Dia tuh bilang gini, kan buat Paulus ya makan daging persembahan berhala atau enggak itu enggak terlalu penting begitu ya. Seolah-olah kalau kita baca di 1 Korintus 8 sampai 10. Tetapi yang penting adalah kamu jangan jadi batu sandungan buat saudara seiman yang lain gitu ya. Masa Kristus sudah mati untuk sesama saudara seiman itu kamu nggak bisa sih atur-atur makanan kamu sedikit begitu ya. Jadi pikirkan orang yang lemah gitu ya. Nah,
Kan bayangin ya, ini Paulus Farisi, ahli Taurat gitu ya, tapi kok sangat loose begitu ya. Seolah-olah kalau mahasiswa yang di studi PB2 itu baca Paulus tuh pelin-pelan gitu ya. Atau kayak nggak punya prinsip gitu ya. Nah, tapi komentarnya Pendeta Yohanes Budi ya di dalam diskusi yang itu ya, saya ingat sangat interestingnya, dia bilang ya, orang yang bisa begitu ya itu sebenarnya akarnya harus sangat kuat dan sangat dalam. Jadi dia itu nggak takut ya tercerabut gitu kalau ada angin kencang ya. Dia bisa dengan gemulai ikut begitu ya. Tapi orang yang nggak punya akar yang dalam biasanya tuh takut salah, terus cenderung buat pagar-pagar yang sangat kuat. Begitu ya, tapi pagar-pagar itu tuh bukan karena dia punya prinsip ya, tapi simply di drive oleh ketakutan itu. Begitu ya, dia takut ditemukan ada di luar pagar sehingga yang dia garis keras-keras adalah pagarnya. Dia concernnya bukan berakar yang dalam dan kuat di dalam pemahaman imannya gitu. Nah, jadi itu komentar itu saya ingat betul ya, dan saya rasa interesting ya dan memberikan gambaran juga kali gimana yang lebih ideal ya menghidupi penghayatan iman kita gitu ya. Ya, ini kita waktunya udah lewat nih. Sorry, saya tadi masuknya agak telat. Kalau ada pertanyaan atau komentar terakhir silakan sebelum kita selesai. Kalau nggak ada berarti cukup ya untuk hari ini ya. Thank you Bapak Ibu untuk diskusi.